Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Betty Marlina. Saya adalah guru dari SD Negeri 12 Tanah Abang, Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik saya dalam menyusun perencanaan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Berikut adalah video praktik baik yang saya lakukan. Secara umum, ada dua tahapan dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, yaitu penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, dan yang kedua adalah mengembangkan modul ajar. Pada video ini, kita akan membahas mengenai penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD untuk pendidikan dasar dan menengah. CP ini disusun untuk setiap mata pelajaran. CP bisa dilihat di Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Komponen capaian pembelajaran terdiri atas 5 bagian. Yang pertama adalah rasional mata pelajaran, yang kedua tujuan mata pelajaran, dan yang ketiga adalah karakteristik mata pelajaran. Keempat, capaian dalam setiap fase secara keseluruhan, dan yang terakhir adalah capaian setiap fase menurut elemen. Bentuk pemahaman dalam CP. Prinsip penyusunan CP menggunakan pendekatan konstruktivisme yang membangun pengetahuan dan berdasarkan pengalaman nyata dan kontekstual. CP ini dirumuskan dalam bentuk fase, bukan per tahun. CP selalu berpusat pada siswa, bukan pada ketuntasan materi. Untuk jenjang PAUD, fasenya adalah fase fondasi pada usia 5-6 tahun. Sedangkan untuk jenjang SD terdiri atas 3 fase. Fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, dan fase C kelas 5 dan 6. Sedangkan untuk jenjang SMP yaitu fase D mulai dari kelas 7 hingga kelas 9 SMP. Dan untuk jenjang SMA dan SMK adalah fase E dan F. Untuk fase E yaitu di kelas 10 dan fase F di kelas 11 dan juga 12 untuk SMA dan SMK. Setelah kita mengetahui capaian pembelajaran, maka dari CP tersebut kita akan menelusuri alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah serangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Komponen ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah misal di fase A dimulai dari kelas 1. Pada setiap fase ini terdapat capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini kita pecah-pecah menjadi beberapa tujuan pembelajaran untuk fase tersebut, seperti misalkan fase A kelas 1 ini ada tujuan pembelajaran 1.1 hingga di akhirnya adalah tujuan pembelajaran 2.3. Nah, selama di fase A mulai dari kelas 1 dan kelas 2, siswa-siswi di fase A ini akan mempelajari tujuan pembelajaran yang disusun oleh guru dari capaian pembelajaran yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dan fase ini atau capaian pembelajaran dari suatu fase akan tuntas di kelas 2 SD. Seperti contoh di sini adalah capaian pembelajaran kelas 1 dan kelas 2 pada mata pelajaran bahasa Indonesia terdapat 4 elemen. Nah, dari setiap fase ini terdiri beberapa elemen. Misalkan ini bahasa Indonesia ada elemen menyimak, membaca dan memirsa, kemudian ada berbicara dan mempresentasikan, dan yang terakhir menulis. Nah, dari CP yang ada dari tiap elemen ini, kita akan memecahnya menjadi tujuan pembelajaran, di mana nanti kita akan membentuk alur tujuan pembelajaran dan akan menuntaskan alur tujuan pembelajaran tersebut di akhir suatu fase.
Contoh alur tujuan pembelajaran, ini misalkan fase A, Bahasa Indonesia, elemen membaca dan memirsa. Capaian pembelajarannya adalah pelajar mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa bacaan dengan baik, pelajar mampu memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang dipirsa tentang diri dan lingkungan, narasi, imajinatif, dan puisi anak. Pelajar mampu menambah kosakata baru dan teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa dalam bantuan ilustrasi. CP ini tuntas pada satu fase. Nah, dari capaian pembelajaran elemen membaca dan memirsa ini, kita uraikan menjadi 3 tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran 2.1, 2.2, dan 2.3. Nah, setiap tujuan pembelajaran ini akan kita buat dalam bentuk modul ajar. Nah, untuk Bapak Ibu untuk mengetahui tujuan pembelajaran dan juga capaian pembelajaran bisa menggunakan website dan juga gawai handphone Bapak Ibu dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar. Caranya silakan download aplikasinya di Play Store dengan kata kunci Merdeka Mengajar atau melalui website dan juga Chrome melalui guru.kemdikbud.go.id. Setelah akses PMM dari gawai atau ponsel pintar, Bapak Ibu pilih tentang kurikulum merdeka. Kemudian nanti akan muncul capaian pembelajaran dari tiap jenjang. Untuk fase SD dan SMA silakan diklik pada tiap-tiap jenjang masing-masing. Kemudian akan muncul fase A hingga F. Silakan dipilih salah satu fase yang ingin dicari capaian pembelajarannya. Misalkan ini adalah fase B. Kita dapat melihat capaian pembelajaran dari sana dan juga terdapat elemen-elemen. Kemudian di bawahnya juga akan terdapat contoh alur tujuan pembelajaran sebagai referensi untuk mengembangkan alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu bisa mengadopsi contoh alur tujuan pembelajaran yang ada di platform Merdeka Mengajar. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video praktik baik yang saya lakukan dalam menyusun perencanaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.